lanjutkan kembali mengenai sejarah dari bank pemerintah. Kita tadi baru sampai di pada sudah sampai di bank dagang. Kita lanjutkan bank mandiri. Bank mandiri itu berasal dari penggabungan bank yang ada di Indonesia, yaitu antara Bank Bumidaya, Bank Dagang, dan Bank Eksim. Makanya di sini tadi Bank Eksim sudah nggak ada lagi ya. Yang dulunya Bank Ekspor Impor ini dari Kementerian Kredit ya. Nah, kemudian Bank Bumidaya berasal dari Nederland ya. Namun sekarang bergabung menjadi Bank Mandiri. Nah, jenis-jenis bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 67 ada bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai. Sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor sesuai dengan Nomor 7 ya, tahun 92 dan Nomor 10 98 ada bank umum dan bank BPR. Bank umum termasuk di dalamnya ada bank pembangunan dan bank tabungan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kenapa bank umum, bank pembangunan dan bank tabungan termasuk bank umum, jawabannya yaitu kembali ke pengertian bank. Nah, sekarang bank umum jadi itu bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya adalah memberikan imbalan jasa disebut dengan bunga, melakukan lalu lintas pembayaran. Nah, di sini yang membedakan antara bank umum dengan bank perkreditan, adanya lalu lintas pembayaran. Kenapa timbulnya lalu lintas pembayaran? Karena simpanannya dalam bentuk simpanan giro. Nah, kemudian nah ini tadi kalau bank umum adalah limpahan. Bank umum terima simpanannya dalam bentuk giro dan ini bentuk gironya yang membedakan ya. Sedangkan larangan bank itu adalah untuk penyertaan modal ya. Kenapa bank itu dilarang menyertakan modal? Karena tidak sesuai dengan fungsi bank, yaitu menyalurkan dalam kredit. Karena dana dalam masyarakat disalurkan lagi dalam masyarakat dalam bentuk kredit, bukan penyertaan modal. Kalau penyertaan modal artinya bank ikut dalam permodalan. Kalau bank ikut dalam permodalan, apabila perusahaan itu rugi, maka dananya tidak bergerak kembali. Dengan adanya bank dananya tidak kembali, uang masyarakat tidak bisa dibayarkan. Nah, kemudian BPR ya, ini BPR dia tidak boleh menerima simpanan dalam giro dan ikut dalam lintas pembayaran. Ini tidak boleh. Jadi bank BPR tidak boleh. Kenapa? Ya namanya BPR membedakan dengan bank umum ya. Kemudian bank syariah ya. Di syariah ada apa namanya, ada umum, ada BPR. Ini BPR syariah. Nah, jadi intinya bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan konvensional. Sebab kalau dia melakukan kegiatan konvensional, dia akan berubah fungsi, bukan bank syariah lagi, tapi menjadi bank konvensional. Ya. Nah, bank umum syariah juga dilarang untuk melakukan penyertaan modal. Jadi yang namanya bank itu dilarang untuk melakukan penyertaan modal. Kenapa? Sebab tidak sesuai dengan fungsinya, karena fungsi bank adalah menerima simpanan masyarakat, menyalurkan lagi pada masyarakat. Kalau penyertaan modal artinya dia apabila perusahaan itu rugi, dia akan menanggung akibatnya, dana tidak kembali dan akhirnya dana masyarakat tidak kembali. Nah, ini gitu juga. Nah, ini untuk kalau gimana syarat untuk buka modalnya, untuk buka BPR untuk DKI 5 miliar, untuk Jabodetabek dan Bali 2 miliar, untuk provinsi 1 miliar, dan untuk daerah 500 juta. Jadi kalau
anak-anak 30 orang ini bergabung bisa mendirikan BPR. Nah, ini usaha syariah yang namanya umum tetap sama ya, tetap sama dalam bentuk simpanan giro ya, giro. Nah, berprinsip dia tabungan bersihkan mudharabah, deposito bersifat mudharabah. Apa itu mudharabah? Apa itu hadiah? Diingat bahwa hadiah adalah prinsipnya simpanan murni kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum ya. Nah, kembalikan setiap si penitip akan mengambil, seperti ya namanya kita dititipin, mau diambil ya silahkan diambil kan, termasuk jiwa kita juga merupakan titipan dari Allah, kalau mau diambil ya diambil. Nah, sekarang kita masalah mudharabah ya. Nah, mudharabah itu akad kerjasama ya antara dua pihak, di mana pihak pertama yang dinamakan sahibul mal dan yang menyediakan dana 100%, sedangkan pihak lain adalah pengusaha pengelola disebut mudharib gitu. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan. Apabila terjadi rugi, jika bukan kesalahan dari mudharib ya, misalkan bapak nih pakai dana, kemudian kerugian itu akibat dari sahibul mal, maka mudharib tidak mengganti. Tapi apabila kesalahan itu dari mudharib, maka yang bersangkutan harus mengganti. Itu juga penyaluran dalam prinsip mudharabah ya, dalam prinsip musyawarah dan lain sebagainya. Nah, sekarang bank itu memilih risiko ya. Risikonya tentunya yang paling pertama itu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya ya. Nah, untuk ini ya, sebagai sekilas, risiko kredit itu kemungkinan orang gagal bayar. Nah, gagal counterparty memenuhi kewajibannya, atau risiko debitur tidak membayar kembali, ini risiko kredit ya. Sementara terjadinya akibat gagal penerimaan kredit, debitur di dalam memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi baik itu pembayaran hutang pokok maupun apa jasa atau bunga bank. Nah, sedangkan risiko pasar ya, risiko pasar itu risiko kerugian ya, baik pada posisi on maupun off balance yang timbul dari pergerakan harga pasar berupa perubahan tingkat suku bunga ya, kurs valuta asing ya. Nah, terus berarti kuantitas dan komoditi. Nah, ini memang risiko pasar. Kemudian risiko pasar ini ada spesifik, ada umum. Kalau yang spesifik ini apa kira-kira? Spesifik itu misal kita beli saham PT Telkom ya, bank itu beli saham seperti Telkom, beli barang kan gitu. Nah, barang itu harganya berubah tidak mempengaruhi nilai harga lain. Tapi kalau risiko pasar secara umum, perubahan nilai satu barang mempengaruhi pada perubahan barang lain. Jadi misalkan suku bunga, likuiditas, nilai tukar, komoditi. Nah, ini tadi kalau ini berubah otomatis mempengaruhi perubahan lain. Risiko sedangkan operasional. Nah, risiko operasional ini terjadi kerugian bagi bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses di dalam manajemen bank. Nah, makanya tingkat keberhasilan keuangan bank itu ya, dari manajemen bank, sumber daya manusia itu sangat penting, dan sistem maupun akibat dari kejadian eksternal lainnya. Jadi bank itu luar biasa ini risikonya. Ada risiko dapat langsung dan tidak langsung ya. Nah, ini